Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya kembali di dalam renungan pagi. Sudah beberapa hari terakhir saya tidak berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Saya rindu kiranya di pagi hari ini kita kembali merenungkan firman-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa untuk menerima firman-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur kembali kepada Engkau atas kasih karunia-Mu yang kami terima, yang kami rasakan. Di pagi hari ini kami boleh hadir, kami boleh sehat, kami boleh melakukan sebagian aktivitas kami, itu karena kemurahan Tuhan. Izinkan kami saat ini Tuhan boleh merenungkan firman Tuhan yang akan kami dengar di dalam channel ini. Tuhan bekerja memimpin hati, pikiran, dan pendengaran kami. Dan Roh Kudus Tuhan bekerja memberi pengertian bagi setiap kami, agar firman-Mu yang kami dengar mengingatkan kami betapa dahsyatnya Tuhan dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini untuk kita renungkan di dalam kitab Mazmur 63 ayat 8 dan 9. Mazmur 63 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berbunyi, "Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku." Amin. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbahagialah kita yang melakukan firman-Nya dan terpujilah Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan hari ini adalah ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, selain orang tua saya yang mengirimkan uang kuliah, jajan saya, dan kebutuhan-kebutuhan saya setiap sebulan, ternyata ada orang baik selain orang tua saya. Ada seorang pendeta yang selalu memberikan dukungan baik, dukungan penuh kepada saya ketika saya masuk STT. Dan beliau setiap bulannya pasti mengirimkan uang kepada saya untuk mencukupi segala kebutuhan dan kekurangan. Saudara-saudara yang terkasih, beliau sekarang sudah meninggalkan kita, sedang di pangkuan Bapa sekarang di surga. Bapak Ibu, kebaikan orang baik tidak akan pernah terhapus dalam ingatan kita. Orang baik selalu akan dikenang. Barangkali juga Bapak Ibu Saudara memiliki pengalaman yang lain, pengalaman baik dari orang-orang terdekat ketika mereka menolong, membantu saudara dengan segala kebaikan yang baik, yang penuh, yang murni dari mereka. Entahkah itu pernah kita ditolong, material, nasihat, dan segala macam lainnya. Saya rasa Bapak Ibu, kita tidak akan pernah mudah melupakan kebaikan-kebaikan mereka. Benar? Manusia saja ketika mereka baik dengan kita, keluarga kita saja ketika mereka baik dengan kita, tidak akan mudah kita melupakan mereka. Apalagi Tuhan kita, pencipta alam semesta ini. Barangkali kita tidak akan mudah melupakan kebaikan-kebaikannya, karena setiap saat Ia selalu baik dan baik kepada kita. Kasih-Nya, perlindungannya, pertolongannya selalu nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana di dalam ratapan dikatakan, kasih Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Apa yang kita terima pagi hari ini, yang baru kita terima pagi hari ini, kasih-Nya. Besok hari lagi kita akan menikmati kasih-Nya yang selalu baru. Artinya kita akan mengalami kesejukan, kenyamanan di dalam Tuhan, karena Ia sangat mengasihi kita anak-anak. Maukah kita melupakan Tuhan hanya karena kondisi yang sulit, yang mampu sebenarnya kita bisa atasi? Ini yang harus menjadi hal-hal yang harus menjadi tantangan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Ia selalu baik dan selalu berkarya dalam kehidupan kita. Itulah yang dialami oleh Daud di dalam Mazmur 63 ini. Daud kembali mengingat kebaikan Tuhan.
Karena kenangan inilah Daud bermazmur kepada Tuhan. Ia menyatakan dengan ucapan syukur segala pengakuannya bahwa Tuhan sangat baik kepada Daud semasa ia berada di dalam persoalan yang rumit. Ia berkata di ayat yang ke-8, "Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorak." Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini adalah Daud mengingat kebaikan Tuhan ketika dia bersembunyi di gurun Yehuda. Kenapa dia bersembunyi? Karena Daud dikejar-kejar oleh Saul. Saul ingin membunuh Daud. Saul menggerakkan prajurit-prajuritnya untuk mengintai di mana sebenarnya Daud bersembunyi. Dan ternyata prajuritnya mengetahui di mana Daud sembunyi, dan Saul pergi menjumpai Daud dengan cara ia mau membunuh Daud. Tetapi Alkitab di dalam kisah itu dia katakan, Tuhan menghalau, Tuhan menjauhkan Daud dari pandangan Saul. Inilah yang membuat Daud memuji Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Ia kembali mengungkapkan sebuah ucapan syukur, kenangan-kenangan yang ia alami bersama dengan Tuhan di tengah-tengah persoalan. Kalau bukan Tuhan yang berpihak kepada dia, mungkin Daud hanya dikenang karena ia pernah telah dibunuh. Mungkin kita tidak akan pernah mendengar kisah Daud bagaimana ia memimpin bangsa Israel. Mungkin kita hanya mendengar kisahnya ia dibunuh oleh Saul. Tetapi karena Tuhan di pihak dia, Tuhan baik kepada Daud, Daud bersekutu di hadapan Tuhan, dekat kepada Tuhan, ia pun tidak lupa segala kebaikan. Dan ia mengakui bahwa Tuhan telah menjadi pertolongannya. Dalam naungan sayapnya Tuhan, ia bersorak-sorai. Bahkan Daud berkata, "Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang." Bayangkan, jiwanya melekat. Melekat, kalau sudah melekat Bapak Ibu Saudara tidak terpisahkan. Bagaimana Daud merasakan sebuah sukacita, kesungguh-sungguhannya, bersyukurnya kepada Tuhan karena Tuhan baik pada saat itu kepada dia. Saudara-saudara yang terkasih, adakah Daud melupakan Tuhan? Tidak. Dalam segala persoalan yang ia hadapi ketika ia menjadi buronan Saul, adakah Daud melupakan Tuhan? Tidak sama sekali. Bahkan dalam Mazmur 63 ini, betapa yakinnya, betapa bahagianya, sukacitanya Daud mengagungkan nama Tuhan di dalam Mazmur ini. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin saat ini ketika saudara mendengarkan renungan ini, saudara berada di tempat kerjanya masing-masing. Atau saudara sedang bersiap-siap mau bekerja. Atau saudara sedang di rumah dan baru saja saudara sembuh. Saudara, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Saudara bisa sampai di tempat pekerjaan saudara, itu karena Tuhan. Semua hari-hari yang kita lewati, persoalan-persoalan yang kita hadapi, sebenarnya kita lewati itu karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Maka kita jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Amin. Agungkan nama Tuhan. Berbahagialah, bersukacita. Tunjukkanlah kepada sesamamu bahwa engkau ditolong Tuhan setiap saat. Bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun, tunjukkan kepada sesamamu bahwa saya mampu karena Tuhan di pihak saya. Dan akuilah dalam segala tingkah lakumu bagaimana Tuhan baik kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur di tengah-tengah pandemi ini kita masih bisa beraktivitas, walaupun tidak sebebas seperti yang dulu. Tetapi walaupun seperti ini situasi kita, Tuhan masih memperhatikan anak-anaknya. Tuhan memberikan kecukupan kepada kita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita belajar bagaimana kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa usia Bapak Ibu Saudara sekarang? Mungkin ada yang 20-an, ada yang 30-an, ada yang 40-an. Saudara telah menikmati kebaikan Tuhan sudah berpuluhan-puluhan tahun.
Saya sudah 26 tahun dan saya sudah menikmati kebaikan Tuhan 26 tahun 9 bulan ketika saya dirahim ibu saya 9 bulan. Adakah saya melupakan Tuhan? Tidak. Ketika kita berada dalam situasi apapun, sulit tidaknya situasi kita, jangan kita katakan Tuhan itu pilih-pilih kasih. Mari teladanilah Daud, bagaimana ia mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Demikian pun kita hari ini. Ingatlah kebaikan Tuhan. Apa yang kau terima dari Tuhan, berbagilah kepada sesamamu, berbagilah kepada keluargamu, agar mereka juga memuliakan nama Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami berbahagia, kami bersuka cita. Karena kasih-Mu Engkau mengingatkan kami kembali bagaimanakah kami harus mengingat kebaikan-Mu. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami lupa akan kebaikan-Mu, kami lupa bersyukur, kami lupa berbahagia ketika kami berada dalam situasi yang bahagia. Kami hanya baru ingat Tuhan ketika situasi kami sulit. Ampuni kami Tuhan dan ajarlah kami agar seluruh kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami terima di situasi yang sulit sekalipun, kami mengagungkan nama Tuhan, kami mengakui keperkasaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau berbagi kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, agar orang di sekitar kami pun kembali memuliakan nama Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu menjadi pelita suluh terang dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami satu hari ini ke dalam tangan. Engkau memegang kendali seluruh kehidupan kami, segala aktivitas kami. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan kepada kami sepanjang hari. Kemanapun kami pergi, jauh dekat, siapapun orang-orang kami jumpai yang bertemu dengan kami, Tuhan kiranya memberikan keamanan bagi kami, agar kami tetap sehat pulang ke rumah dalam keadaan yang baik. Tuhan, Kau memberkati setiap penonton renungan ini, berkati pribadi, keluarga, usaha dan pekerjaan mereka, segala harapan mereka. Kasih Tuhan senantiasa bekerja atas segala harapan dan doa-doa mereka. Berdoa untuk setiap orang-orang yang kami kasih yang saat ini terpapar COVID. Tuhan, sembuhkan, pulihkan mereka dengan kasih Tuhan. Kami percaya melalui pemulihan yang Kau berikan bagi mereka, mereka pasti akan bersaksi kepada dunia, kepada sesama mereka bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik atas anugerah-Mu Tuhan. Berkati renungan ini yang senantiasa diperdengarkan kepada kami. Urapi juga hamba-Mu Tuhan di dalam menyampaikan firman-Mu, mempersiapkan firman-Mu, supaya setiap mempersiapkan firman-Mu nama Tuhan yang dimuliakan, dan setiap orang yang menonton diberkati dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, layakan kami untuk selalu berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, terima kasih, salam sehat, salam presisi untuk kita semua. Terima kasih telah menonton renungan bersama dengan saya. Saya percaya Bapak Ibu yang sedang menonton itu orang-orang yang sehat dan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat melayani satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.